Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astria Pawitra Salsabila, NRP 5620521323, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Underwater Visual Census atau UFC sebagai alat bantu monitoring ikan Napoleon. Ada 3 bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang pengenalan ikan Napoleon. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat UFC, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang prosedural aplikasi UFC. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengenalan ikan Napoleon. Apa sih ikan Napoleon itu? Ikan Napoleon atau Seilinus undulatus adalah jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik, tersendiri, dan bertubuh besar berbeda dengan jenis ikan yang lainnya. Ikan Napoleon memiliki 2 habitat yang berbeda, yaitu pada fase anakan dan pada fase dewasa memiliki tempat hidup yang berbeda. Pada fase muda atau fase anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai atau inshore atau goba. Sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang atau disebut offshore, di lereng terumbu. Perbedaan tersebut lebih pada masalah kedalaman perairannya atau habitat ikan tersebut. Sepanjang hidup, Napoleon mulai dari penetasan, kemudian juvenil hingga dewasa selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang seperti padang lamun dan mangrove. Kemudian kepadatan stok Napoleon. Secara alami, kepadatan ikan Napoleon tergolong rendah di semua jenis perairan, baik pada perairan yang berstatus tingkat eksploitasi rendah, sedang, atau tinggi, maupun pada perairan yang masih alami. Bahkan pada daerah konservasi dan area yang memang menjadi habitat kesukaannya. Kepadatan maksimum ikan Napoleon dewasa yang tercatat selama ini tidak lebih dari 10 individu per hektar. Menurut Sadovi, ketika musim reproduksi, juvenil ikan ini mungkin akan lebih besar dari kelompoknya, seperti yang ditemukan di Palau di Timor Timur antara 12 sampai 75 ekor. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pengenalan alat UFC. Prosedur standar Underwater Visual Census atau UFC bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Rekomendasi pemanfaatan UFC tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal, serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Kemudian, survei populasi ikan Napoleon di alam dengan teknik UFC sebagai metode yang terpilih adalah lebih bertumpu pada kemampuan pencacah atau observer pada pengenalan subjek atau ikan secara langsung pada habitatnya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melakukan sensus di lapangan, yaitu yang pertama, gunakan foto-foto ikan Napoleon untuk belajar mengenalinya lebih baik. Yang kedua, gunakan video atau film dengan kehidupan alami Napoleon di habitat aslinya. Yang terakhir, gunakan bantuan nelayan atau penangkap Napoleon. Karena banyak para observer yang belum mengetahui ikan Napoleon. Banyak ikan-ikan yang mirip ikan Napoleon. Maka dari itu, sebelum melakukan sensus di lapangan, kita harus mengenalinya secara baik-baik. Ini adalah tabel sediaan atau stadium frekuensi ikan Napoleon di Indonesia menggunakan metode UFC. Hasilnya, sediaan ikan Napoleon bervariasi, yaitu antara 0,5 sampai 2,6 individu per hektar. Dengan tingkat kelimpahan jarang, seperti terlihat dari rendahnya frekuensi kemunculannya, yaitu sebesar 0,04 sampai 0,2. Data kepadatan ini menunjukkan bahwa unsur konservasi wilayah dalam pengelolaan Napoleon adalah penting untuk memberikan kesempatan pulihnya populasi ikan ini di masa depan. Selanjutnya, identifikasi ukuran ikan secara visual. Ikan Napoleon umumnya dijumpai di wilayah perairan terumbu karang pada suatu pulau.
Ukuran ikan Napoleon merupakan data penting untuk mengklasifikasikan stadium ikan, apakah termasuk juvenil, dewasa, atau tua. Hanya dengan ukuran tubuh ikan, informasi tentang distribusi populasi, kelompok umur, dan parameter populasi lainnya dapat diketahui. Ini adalah gambar perbedaan morfologi antara ikan Napoleon fase juvenil dan dewasa, yaitu pada gambar A, juvenil memiliki belang-belang. Pada gambar B sampai C, usia remaja yang memiliki gurat di bawah mata dan sisik serta ekor yang spesifik. Kemudian gambar D adalah ikan Napoleon dewasa mempunyai jenong atau tonjolan dahi. Selanjutnya ini adalah gambar 5 Pteragogus gutaros foto kiri dan spesies ikan mirip juvenil ikan Napoleon Chelinus undulatus foto kanan. Jadi hati-hati, kita harus membedakan ikan Napoleon karena banyak ikan-ikan yang mirip ikan Napoleon. Ini adalah gambar sebelahnya, gambar 6, ikan yang mirip Napoleon tua. Pembahasan yang terakhir adalah prosedural aplikasi UFC. Ada 4 langkah prosedural aplikasi UFC. Yang pertama, protokoler. Izin melakukan survei, persiapan sebelum survei. Kemudian langkah kedua adalah peralatan survei. Kita harus mempersiapkan peralatan survei, yaitu seperti peralatan scuba, GPS, peralatan tulis tahan air, water kamera, jam tangan kedap air. Kemudian langkah ketiga adalah waktu dan lokasi survei. Kondisi laut sedang tenang, keberadaan ikan Napoleon telah dipertimbangkan. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kesiapan personel pencacah, yaitu personelnya harus dalam keadaan yang baik, kemudian mampu menyelam minimal tingkat A2 dan bisa mengenal ikan Napoleon. Kemudian prosedural aplikasi UFC, gambar ke-8 kegiatan UFC dengan scuba, kemudian gambar yang ke-9 kegiatan pengambilan UFC dengan metode snorkeling atau renang bebas. GPS FK dihubungkan dengan pecacah melalui tali yang diikatkan di pinggang atau di mana saja pada bagian tubuh pencacah yang sekiranya tidak mengganggu gerakan saat berenang. Pada UFC membutuhkan tali penghubung yang lebih panjang dibanding dengan CFC, di mana disesuaikan dengan rencana kedalaman penyelaman scuba, sehingga GPS FK tetap dalam posisi mengapung di permukaan air, sedangkan penyelam berada di bawahnya. Ini terletak di gambar 8. Sementara pada UFC dengan snorkeling atau renang bebas, dibutuhkan tali penghubung sepanjang 3 meter saja, sehingga posisi GPS FK mengapung dan berada di belakang perenang, seperti pada gambar 9. Itulah penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.